Ya, dari segi dana, betul yang disampaikan Pak Bambang tadi. Pendapatan ya jelas bagaimana meningkatkan pendapatan. Sebagian besar pendapatan asli daerah Banjarnegara itu diperoleh dari mana? Retribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Bagaimana itu dikelola dengan baik, dengan tidak membebani masyarakat. Tentu harus dilakukan kajian bagaimana bisa meningkatkan pendapatan tersebut. Yang kedua adalah dari BUMN, dari BUMD. Sudah terjadi peningkatan setiap tahun, saya lihat data di Banjarnegara. Dalam angka itu di angka 3 miliar. Nah, bagaimana itu bisa naik potensinya? Seruling emas bisa naik, percetakan bisa naik. Ini potensi yang bisa dikembangkan. Dengan meningkatkan potensi itu pasti membutuhkan biaya. Nah, biaya tersebut yang akan terkompensasi. Kita harus melihat, oh, berapa sih bantuan hibah, bantuan dari pusat yang masuk, di mana itu porsinya hampir lebih dari 50% PAD dari Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Banjarnegara, yaitu Dr. Haji Bukar Wijisino Mars Fiskwa, Ketua MPKU PWM Jawa Tengah dan Direktur RSU PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Dr. Bukar menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, kemudian berkarir sebagai dokter dan menjadi Direktur RSU PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Bapak. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih lengkap perjalanan karir dokter mulai merintis karir sampai saat ini dan sampai ingin masuk dunia politik. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, memang saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman di tahun 2010. Waktu itu setelah selesai dari Universitas Jenderal Sudirman 2010, kemudian saya mulai mengabdi di klinik utama PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Setelah dari klinik utama PKU Muhammadiyah Banjarnegara, di tahun 2012 menjadi direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto. Nah, kemudian dalam proses perjalanannya mulai merencanakan pembangunan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Banjarnegara, sehingga pada tahun 2019 mulai menjadi direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Sedangkan untuk di organisasi memang bergabung di Muhammadiyah di MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mulai tahun 2023 kemarin sebagai Ketua MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ya, baik. Nah, sekarang dokter berniat mencalonkan diri di dalam Pilkada Banjarnegara, mencalonkan sebagai bupati. Sebenarnya apa yang ingin dicapai nanti dalam jabatan tersebut? Ya, menjadi seorang bupati sebetulnya cita-cita yang sangat jauh dari arah pendidikan yang saya jalani, Bapak.
tapi bagaimana ketika berada dalam kondisi terutama lingkungan dinamika pekerjaan kami di kesehatan, di mana di dalamnya banyak irisan kebijakan yang harus dilakukan, ternyata sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan. Ternyata tidak bisa hanya sebatas profesionalitas berata, tidak mempertimbangkan adanya pemerintahan yang berlaku pada area tertentu, sehingga memacu kepada uh, saya untuk bisa bagaimana ikut berperan aktif dalam membangun sistem dalam sebuah pemerintahan, terutama di Kabupaten Banjarnegara. Untuk apa? Tentunya untuk uh, meningkatkan derajat masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Seperti itu, Bapak. Iya, apakah itu juga dipengaruhi karena apa ya, dibesarkan di tengah-tengah keluarga politik? Ya, ya memang dari kecil saya tumbuh dan berkembang di lingkungan Bapak Ibu yang berpolitik semuanya. Otomatis secara tidak langsung itu memang membangun karakter di mana karakter politik itu yang tidak hanya transaksional dalam artian hanya urusan kebutuhan, tapi bagaimana membangun keluarga dan silaturahmi dengan banyak warga itu membuat suatu rasa kenyamanan tersendiri. Saya main mau ke Badamita atau ke Rakit atau ke Merdan atau di mana, ternyata banyak saudara di situ. Itu memacu, oh motornya rusak di tengah jalan, tinggal datang nitip motor di situ, enak karena apa? Karena kita bersilaturahmi. Iya, jadi terbiasa dengan bagaimana bersosialisasi secara politik. Nah, eh, itulah yang nanti harus dilalui Hmm, setelah misalnya kapasitas dan kapabilitas hmm. untuk menjadi seorang pemimpin sudah terpenuhi, tetapi akseptabilitas proses di politik harus dilalui juga. Nah, apa yang sudah dilakukan? Ya, untuk menentukan akseptabilitas kan ada berbagai macam perspektif ya. Perspektif yang harus dilakukan. Bagaimana kita bisa membangun pertama adalah komunikasi. Ya, komunikasi harus terbangun. Bagaimana dengan masyarakat politik yang ada di bawah, tidak hanya unsur elit-elitnya saja. Memang semuanya itu saling berhubungan antara unsur yang ada di bawah dengan elit. Tapi bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik supaya antara kedua belah pihak ini uh, bisa mengambil peran yang baik untuk ke depan bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Ya, Dokter Bugar dibesarkan oleh keluarga yang berada di Hmm, lingkungan Partai PDIP Perjuangan. betul, Apakah Pak. itu artinya nanti Dokter Bugar akan diusulkan oleh PDIP? Ya, setiap warga Banjarnegara itu mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Soal nanti mendapatkan rekomendasi itu adalah sepenuhnya hak ada di partai untuk menentukan siapa yang layak untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024-2029 ini. Apakah Dokter Bugar hanya mengandalkan atau mengharapkan dukungan dari PDIP, ataukah juga berkomunikasi atau bahkan mendaftar di partai-partai yang lain? Ya, tentunya dalam situasi perpolitikan sekarang ya Bapak, tidak bisa murni hanya mendapatkan dukungan dari salah satu partai atau bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, terutama dengan beberapa partai yang ada di Banjarnegara. Karena Banjarnegara merupakan kabupaten dengan yang peta persebaran politiknya lebih merata dibandingkan kabupaten yang lain. Sehingga pola komunikasi itu ya harus dibangun. Otomatis kemarin saya juga mendaftar ke PDI, kemudian mendaftar ke P3, dan ada beberapa yang akan didaftarkan kembali pada minggu ini. Jadi berapa partai? Memang kelihatannya di Banjarnegara tidak ada satupun partai yang bisa mencalonkan sendirian.
Melihat dari presentasinya ya Pak. Jadi harus tetap bersama-sama. Nah, Ya, sekarang pertanyaannya, apa kiat Dokter Bukan supaya partai-partai ini mau mendukung dokter? ya kadang-kadang memang bagaimana bisa mendukung apa ya calon yang mencalonkan menjadi bakal calon ada dari sisi ideologi dan dari isi bagaimana ke depan ideologi dan bagaimana si calon itu bisa menentukan arah ke depannya terutama dalam bekal-bekal yang lain untuk ke depan. Saya kira harus berimbang, tidak semata-mata karena non ideologi, tapi juga harus bagaimana ideologi itu bisa berkembang karena ke depan tantangan ke depan itu akan semakin diperburuk ketika idealisme dari partai-partai itu akan berkurang karena permasalahan-permasalahan non idealisme yang semakin menonjol untuk ke depan dalam beberapa macam pilihan yang ada. Ya. Kalau dari sudut internal PDIP sendiri, selain Dokter Bugar yang tergolong apa orang dalam dari internal PDIP, siapa saja? Sebenarnya saya kurang begitu mengikuti siapa saja yang mendaftar di PDI Perjuangan, tapi ada beberapa nama, ada Mas Yadi, Mas Sigit, kemudian ada Mas Yadi, Mas Sigit yang sudah mendaftar di PDI Perjuangan. Untuk yang lainnya memang saya kurang kurang begitu paham, Bapak. Ya, baik. Nah, kalau dalam pandangan Dokter Bugar, apa masalah Kabupaten Banjarnegara yang paling mendesak untuk ditangani 5 tahun yang akan datang? Ya, 5 tahun yang akan datang, ya kita akan lihat Banjarnegara masih masuk dalam kategori kabupaten miskin dengan angka stunting yang tinggi. Walaupun 2002 ke 2023 terjadi penurunan angka stunting, di mana itu ikut mendongkrak salah satu pencapaian Jawa Tengah, tapi masih bawah di bawah target yang ditentukan oleh nasional. Saya kira ini menjadi suatu permasalahan di mana stunting itu akan berkaitan dengan banyak sektor yang ada, mulai dari pembangunan infrastruktur dan bagaimana asupan gizi yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana uh, Banjarnegara dengan salah satu kabupaten dengan UMK terkecil bisa meningkatkan peluang-peluang investasi yang bisa masuk dari luar dalam hal untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Banjarnegara. Sebagian besar tenaga kerja di Banjar itu pernah justru lari ke Purbalingga karena dia banyak produksi di sana, kemudian ke uh, daerah-daerah yang lain yang mempunyai zona industri yang sudah terpadu. Yang kedua memang bagaimana pertanian bisa maju sebagai salah satu uh, kabupaten dengan sebagian besar penduduknya pertanian itu juga harus digarap dengan baik. Bagaimana sih sawah bisa berproduksi setahun itu 3 kali, sekarang rata-rata cuma 6 kali, rata-rata cuma 2 kali. Bagaimana meningkatkan kapasitas produksi? Bagaimana meningkatkan jenis varietasnya dengan menjadi lebih bisa lebih baik dan bisa diminati oleh warga Banjarnegara. Yang berikutnya otomatis bagaimana untuk mendukung itu sarana prasarana infrastruktur atau infrastruktur yang harus dikembangkan, mana yang murni memang menghubungkan antar kota, mana yang meningkatkan ekonomi, mana yang meningkatkan wisata, dan mana yang meningkatkan distribusi. Saya kira perlu dipetakan untuk hal-hal tersebut. Karena tanpa ada pemetaan dan prioritas, pasti semua tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Pariwisata juga suatu potensi yang besar di Banjarnegara. Uh, Peningkatan pariwisata post-COVID itu sangat tinggi. Dieng sekarang pasti setiap liburan macet. Bagaimana menimbulkan suatu pola tidak hanya Dieng saja yang maju. Bagaimana area sekitarnya sebagai supporting system biar Dieng itu bisa berkembang. Saya kira itu merupakan suatu yang baik ke depan untuk bisa
menjadi lebih baik. Kesehatan juga sama. Bagaimana tadi mulai dari stunting, sekarang pelayanan primer, sekarang promotif, preventif, rehabilitatif, kuratif, rehabilitatif. Di Banjarnegara belum bisa berjalan dengan baik. Sehingga itu porsinya harus dipetakan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kuratif, tempat tidur masih kurang. Promotif, preventif masih belum begitu memenuhi. Rehabilitatif, fasilitas kesehatan belum memenuhi untuk hal tersebut. Itu semuanya harus dikembangkan dengan membuat timeline yang jelas. Apalagi paliatif itu masih dalam angan-angan yang harus bisa segera diwujudkan, dikonflikkan untuk Banjarnegara bisa menjadi lebih baik. Banyak program, banyak cita-cita, tentu membutuhkan banyak biaya, banyak anggaran. Nah, anggaran itu hanya bisa dicapai dengan dua cara, meningkatkan PAD dan meningkatkan subsidi atau bantuan dari pemerintah yang ada di atas. Nah, apa kalau menurut Dokter kiat yang paling tepat supaya Banjarnegara bisa mengatasi dari segi dana? Ya, dari segi dana, betul yang disampaikan Pak Bambang tadi. Pendapatan yang jelas bagaimana meningkatkan pendapatan. Sebagian besar pendapatan asli daerah Banjarnegara itu diperoleh dari mana? Retribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Bagaimana itu dikelola dengan baik, dengan tidak membebani masyarakat. Tentu harus dilakukan kajian bagaimana bisa meningkatkan pendapatan tersebut. Yang kedua adalah dari BUMN, dari BUMD. Sudah terjadi peningkatan setiap tahun, saya lihat data di Banjarnegara. Dalam angka itu di angka 3 miliar. Nah, bagaimana itu bisa naik potensinya? Seruling emas bisa naik, percetakan bisa naik. Ini potensi yang bisa dikembangkan. Dengan meningkatkan potensi itu pasti membutuhkan biaya. Nah, biaya tersebut yang akan terkompensasi. Kita harus melihat, berapa sih bantuan dari pusat yang masuk, di mana itu porsinya hampir lebih dari 50% PAD dari Banjarnegara. Nah, kita harus meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan kontribusi dengan siapa? Dengan pimpinan Pemprov ataupun pemerintah pusat dalam rangka memperoleh pendanaan dana alokasi khusus ataupun dana alokasi umum yang masuk ke Banjarnegara. Itu merupakan suatu proses yang gampang diucapkan, cuma memang kadang-kadang evil is on detail. Jadi bagaimana kita harus melihat dalam detailnya untuk mencapai semua program itu. Baik, tadi menarik dokter menyebut BUMD. Nah, mungkin bisa cerita sedikit tentang BUMD di Banjarnegara itu seperti apa? Ya, BUMD sebenarnya sudah dikelola dengan baik. Karena apa? Karena ada peningkatan pendapatan. Pasti itu ada pengelolaan yang baik. Dari tahun ke tahun meningkat. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan? Saya kasih yang dekat dengan rumah saya adalah Seruling Mas. Nah, mereka kan suatu objek wisata. Objek wisata di Kabupaten sekitar yang mempunyai wahana wisata kebun binatang itu sedikit. Nah, bagaimana itu bisa dioptimalkan, ditingkatkan, diperbaiki, minimal dengan Jatim Park yang bisa berkembang. Kemudian itu bisa disinkronkan dengan menjadi suatu paket wisata. Banjarnegara terkenal dengan arum jeramnya, seruling masnya, dengan diengnya. Kemudian agrowisatanya juga bisa ditingkatkan. Saya kira itu bisa salah satu potensi yang bisa ditingkatkan. Kadang kita takut meningkatkan investasi pada satu entitas BUMD, padahal kita mempunyai potensi meningkatkan pendapatan dari situ. Jadi jenisnya BUMD apa saja, Dok? Saya yang ini sih secara keseluruhan saya ada yang saya tahu adalah tadi seruling emas, kemudian percetakan, ya ada percetakan, kemudian satu lagi itu perusahaan air minum itu masuk BUMD atau tidak, mungkin mohon koreksi bila saya ada yang salah. Pertanyaan berikutnya ini, pada umumnya orang menganggap bahwa untuk mencalonkan sebagai bupati dibutuhkan dana yang tidak sedikit, kemudian masyarakat makin pragmatis. Apa pendapat dokter? Ya memang itu tidak bisa dipungkiri, itu adalah dinamika di lapangan saat ini. Antara dana dan ideologi itu dan idealisme itu memang sesuatu yang masih harus bisa disinkronkan ke depan. Tapi apakah kita akan menyerah dengan tersebut?
ketika kita tidak mempunyai dana, kemudian kita tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tentu kalau orang yang hanya oportunis, hanya mengambil kesempatan, hanya mengambil peluang saja, pasti akan menarik diri dari kegiatan tersebut. Tapi bagaimana kita bisa melihat tantangan ke depan yang bisa dihadapi dengan mengikuti proses ini. Seperti itu, Pak. Terakhir, kalau Oke. Dokter Bugar nanti bisa melalui setiap tahapan proses, diusulkan, akhirnya ikut kompetisi, dan insya Allah menjadi bupati, apa sebenarnya yang ingin dilakukan? Satu, saya masih terngiang dengan sahabat saya, Prof. Anang dari UNAI, bahwa untuk menerima satu lembar penghargaan itu sangatlah mudah. Tapi bagaimana setelah kita menerima penghargaan atau pencapaian tertentu bisa bermanfaat bagi masyarakat? Saya kira itu justru sesuatu yang lebih berat. Seberapa besar kebermanfaatan kita di masyarakat dari penghargaan yang kita miliki atau capaian yang kita miliki? Saya kira itu yang menekankan kepada diri saya bahwa kebermanfaatan kita sebesarnya berapa sih di masyarakat setelah hasil yang kita peroleh. Nah, ini memacu untuk bagaimana selalu meningkatkan peran aktif kebermanfaatan kita di masyarakat untuk kedepannya. Baik, terima kasih sekali Oke. Dr. Haji Bugar Widiseno Mars, Direktur RSU PKU Muhammadiyah Banjarnegara, yang berniat untuk mengabdikan diri kepada Banjarnegara dengan mencalonkan sebagai bupati. Mudah-mudahan lancar dan berhasil. Selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bapak.